Halo, ketemu dalam ide Ruby Prasetyo, ide Ruby, ide RP. Kali ini saya ingin membahas tentang bidang yang sangat strategis, sangat vital bagi tiap individu, khususnya di Indonesia. Namun, sepertinya sudah bergeser atau kalau nggak dibilang disalahgunakan oleh profesi yang menggeluti bidang-bidang itu. Bidang-bidang itu adalah keagamaan, pendidikan, dan kesehatan. Ya, keagamaan memang saya samakan begitu ya dengan pendidikan dan kesehatan. Saya tidak mensejajarkan Tuhan dengan ilmu pengetahuan, tapi ini hanya bidang-bidang saja, bidang-bidang yang ingin saya bahas gitu ya. Kalau soal keagamaan, saya rasa urusan dengan Tuhan itu urusan pribadi. Toh istri saya dan saya aja secara teologi juga juga berbeda. Saya rasa itu urusan pribadi sehingga tidak perlu dibahas untuk urusan dogmatika dan lain sebagainya. Tapi ini kita membahas masalah bidang itu. Bidang keagamaan bagi saya urusan keagamaan itu sebenarnya adalah urusan urusan privat gitu ya. Setiap pribadi punya hubungan dengan Tuhan. Kemudian masalah identitas dia beragama apa, karena itu penting, khususnya untuk yang saya tangkap gitu ya, khususnya nanti kalau meninggal mau dikubur dengan adat para agama yang mana kan begitu ya. Atau kalau mau nikah sama siapa dengan pisahkan dengan agama yang mana. Saya rasa itu yang di Indonesia menjadikan pentingnya agama perlu diidentifikasikan secara khusus itu. Ini pendapat saya pribadi, tidak harus menghapus agama dari KTP dan lain sebagainya seperti ide-ide banyak orang lain. Tapi saya merasa bahwa kalau agama diberikan porsi yang memang sungguh privat gitu ya, itu bisa jadi setiap orang dalam hal ini tidak perlu pemuka agama, alim ulama atau rohaniwan begitu. Jadi kalau kalau secara secara pribadi orang punya relasi dengan Tuhan, entah dengan cara apapun, kepercayaan agama mana atau eh, selain agama kan ada juga ya kepercayaan adat istiadat begitu itu. Nah, saya rasa kalau itu dimaknai dengan benar oleh masing-masing individu, rasanya itu kok jadi lebih baik. Kenapa? Karena agama-agama yang tercipta di Indonesia, saya mengkhususkan di Indonesia, nggak tahu di luar negeri fenomenanya seperti apa. Tapi kalau yang berdasarkan apa yang saya lihat, teman-teman bisa cross check juga bahwa agama itu sudah ada ruangannya kan, pemisahan gitu ya. Agama di Indonesia sudah dipisah-pisah. Nah, kemudian di dalam agama itu apa yang tercipta? Apakah satu agama ini bisa bisa kompak dalam satu gerakan begitu? Ternyata kan tidak. Entah nanti ada penanggalan yang berbeda, ada event yang berbeda, yang ini dirayakan oleh kelompok ini, yang ini tidak, dan seterusnya. Menurut saya di masing-masing agama punya uh, kelompok yang lain lagi. Jadi kalau kita melihat ini bangsa Indonesia, kemudian dikelompokkan dalam agama. Nah, di agama ini ada kelompoknya yang lain lagi. Nah, apakah di dalam kelompok yang lain ini juga sudah sederap? Mungkin kalau kelompoknya masih kecil ya, tapi setelah kelompoknya menjadi besar, skalanya menjadi besar, nanti akan terjadi lagi pengelompokan di dalam kelompok itu. Jadi agama ada sub-agamanya, nanti ada sub-sub dari agama itu sendiri. Nah, ini yang saya lihat sebagai satu hal kenapa sebenarnya dalam hal ini agama potensi mungkin kalau nggak dibilang memecah belah tapi membeda-bedakan ide gitu ya, membeda-bedakan ide dari setiap agama itu menjadi besar sekali. Dan kalau itu hanya ide saja dan masih bisa menerima secara pemikiran begitu mungkin oke, tapi seringkali ide-ide itu dibenturkan secara
secara frontal gitu ya oleh orang-orang yang punya kepentingan. Nah, itu masalah agama dulu. Kemudian saya akan bergeser ke masalah kesehatan ya, kesehatan. Nah, kesehatan ini sejak dari kandungan orang di Indonesia itu sudah di dipantau sedemikian rupa oleh tenaga medis, tenaga kesehatan. Jadi nanti ada bahkan sebelum sebelum di dalam kandungan ya, sebelum di dalam kandungan. Jadi setelah menikah gitu, ini yang normal ya. Setelah menikah gitu, kemudian mau program hamil itu sudah dicek segala sesuatunya secara medis. Secara medis ya di situ sih ada ya secara psikologisnya seperti apa, kesiapannya dan lain sebagainya, kesiapan ekonomi, kesiapan mental dan lain sebagainya itu juga disiapkan. Tapi saya melihatnya secara medis, secara kesehatan itu disiapkan sedemikian rupa. Jadi buat si cabang bayi ini ya, ini sudah ya belum direncanakan aja sudah diatur, ditata. Nanti kemudian di masa kehamilan ada lagi pemeriksaan rutin, terus kemudian nutrisi yang diberikan, ada produk-produk khusus gitu ya, susu buat ibu hamil dan lain sebagainya. Bahkan kalau nanti ada pasangan yang eh, perlu treatment khusus itu juga ada treatment khususnya dan lain sebagainya. Nah, sampai pada lahir, bayi ini lahir, kemudian sampai menjadi dewasa, kita tidak lepas dari urusan kesehatan ini. Dan urusan kesehatan ini sepertinya yang saya tangkap nih ya, olah-olah itu yang tahu kesehatan itu ya orang-orang kesehatan itu, tenaga medis. Sedangkan kita ini nggak ngerti apa-apa, ya udah manut aja itu ya, nurut, ngikut aja. Jadi kalau misalnya sakit gitu terus datang ke tenaga medis, dikasih obat, sembuh dan seterusnya. Nah, saya merasa seharusnya ada kesadaran secara pribadi lagi-lagi pribadi. Tadi keagamaan juga punya kesadaran pribadi. Kemudian kesehatan juga punya kesadaran pribadi bahwa oh ya saya tuh punya tubuh seperti ini harus dijaga seperti apa, akan berkembang seperti apa, tubuh yang kecil ini dari bayi terus kemudian semakin besar ini ibu mestinya menguasai bagaimana membesarkan bayinya menjadi anak-anak dan anak-anak diberikan pengertian makanan apa yang boleh dimakan yang nggak boleh dimakan dan seterusnya. Jadi punya pengertian khusus secara kesehatan. Jadi dia tahu kalau sakit itu gimana, kalau mengalami apa harus seperti apa, ke rumah sakit kalau gimana gitu ya. Nah, saya mengingat bahwa saya lupa di mana membaca atau mendengarnya, tapi rumah sakit itu harusnya buat orang yang kecelakaan misalnya, itu harus ditolong. Orang yang mau melahirkan, karena nggak bisa melahirkan sendiri. Terus kemudian orang yang terkena ya termasuk kecelakaan ya misalnya benda tajam kesobek atau apa yang parah gitu luka-luka parah itu sedangkan kalau yang masuk angin flu terus kemudian sakit-sakit yang sakit perut gitu itu mestinya itu bisa di treatment sendiri artinya kan oh saya kalau misalnya sakit perut itu saya makan apa ya terus kemudian kenapa apakah ada bakteri ada virus ada sesuatu yang masuk terus kemudian itu kalau begitu harus dikonsultasikan aja sama dokter gitu atau tenaga medis tadi itu terus oh ya ini di treatment pakai ini gitu. Misalnya begitu. Jadi tidak perlu ke rumah sakit dulu. Ke rumah sakit itu memang hanya untuk hal-hal yang sangat sangat urgent gitu ya. Nah, tapi yang sekarang kita lihat apa sedikit ke tenaga medis, kemudian nanti ke rumah sakit gitu ya. Saya nggak akan bahas BPJS di sini, terlalu panjang. Nah, tadi sudah keagamaan, kesehatan, sekarang pendidikan. Nah, pendidikan ini bagi saya eh, mau nggak mau memang memang sejak awal sebenarnya udah dididik gitu kan. Bahkan sejak dalam kandungan kembali si bayi ini dididik, didengarkan lagu-lagu instrumen, didengarkan lagu-lagu yang apa konon kabarnya merangsang otak bertumbuh dengan baik dan seterusnya dan kemudian pendidikan ini menjadi satu hal yang rasanya orang hidup itu langsung masuk dalam dunia pendidikan gitu ya di Indonesia kecil
kemudian nanti masuk PAUD, playgroup, nanti kemudian ke TK, ke SD, SMP, SMA, kuliah gitu ya. Jadi memulai hidup pribadi itu kalau kita hitung mulai dari masuk SD itu 6 tahun, 6 tambah 6 12, 12 tambah 12 12 tahun itu sampai SD ya, SD masuk ke SMP, tambah 6 tahun lagi ya 18, 18 tambah 4, 22. Jadi baru mulai hidup secara mandiri itu 22. Karena sebelum itu menjadi tanggungan orang tua untuk kemudian dia belajar terus mempersiapkan untuk masa depannya. Nah, kemudian dia hidup mandiri 22. Katakan bagus ya, angka bagus hidup sampai umur 70 gitu ya, sehat. Berarti masih ada 48 tahun ya, 48 tahun. Nah, artinya sebenarnya berkarir yang atau hidup pribadi itu hanya saya bilangnya 48 tahun dari umur 70 tahun. Saya rasa kan itu sesuatu yang kayak sia-sia gitu ya. Mestinya ya seluruh hidupnya itu bermakna. Saya bilang ini tidak semua begitu ya. Ada yang bisa memaknai hidup sedari awal, lebih muda itu sudah memaknai hidup, sudah berkarya, sudah punya hal-hal yang baik sebelum usia 30. Ini saya nggak sedang membahas orang-orang yang sukses sebelum 30, bukan sukses itu, tapi saya lebih pada orang-orang yang memang memaknai hidup, kemudian bisa menjalani hidup dengan lebih baik dan menghasilkan generasi-generasi yang baik juga. Nah, pendidikan secara umum tidak bisa mengakomodir ini, karena pendidikan itu baru memulai hidup itu sejak lulus kuliah atau paling nggak lulus SMK. Lulus SMK 18 tahun katakan dihitung. Menurut saya itu lebih bermakna malahan hidupnya. Yang nggak kuliah karena sudah mulai hidup mandiri lebih awal, belum 20 bahkan. Nah, oke. Itu adalah bagian-bagian yang saya sampaikan, tiga bidang itu sekarang yang terjadi kayak gitu, kurang lebih begitu ya. Mungkin teman-teman bisa bisa kasih tambahan di kolom komentar kalau memang ada hal-hal lain yang belum saya sampaikan, nggak apa-apa. Nah, tapi kemudian yang saya lihat, yang saya rasakan, teman-teman bisa cross check juga. Semuanya ini sudah masuk dalam industrialisasi atau kapitalisasi. Ya maaf, termasuk yang di agama tadi ya. Akhirnya industrialisasinya apa? Ya kemudian kelompok-kelompok yang tadi saya sebutkan itu punya aset, kemudian punya program acara, punya mengembangkan apa istilahnya ya, pengikutnya begitu ya. Dan ini masing-masing begitu. Masing-masing kelompok begitu. Kemudian menunjukkan eksistensinya. Atau mungkin nggak menunjukkan ya, tapi eksistensinya jadi kelihatan. Oh, ternyata dari kelompok ini punya metode pendidikan begini, punya aset segini, punya roda ekonomi yang seperti ini gitu. Itu akhirnya kapitalisasi menjadi satu industri keagamaan. Nah, apakah ini nggak baik? Ya bisa baik, bisa nggak juga. Kalau akhirnya dia datang ke situ untuk industrinya, bukan untuk agamanya lah. Apa tadi hubungannya? Apa fungsinya agama sebagai hubungan pribadi dengan Tuhan? Nah, pendidikan juga sama. Adakah pendidikan yang bagus dan murah bahkan gratis itu? Biasanya, setahu saya, pendidikan yang bagus itu cenderung pendidikan yang mahal. Juga halnya kesehatan yang bagus, kesehatan yang mahal. Nah, masuk dalam industrialisasi, masuk dalam kepentingan ekonomi, bagi saya ini sudah melenceng dari yang seharusnya. Agama, kesehatan, pendidikan, mestinya kalau itu dibuat sebagai satu hal yang sangat privat, yang orang bisa menguasai agama. Oh iya, tanggung jawabnya siapa ya? Tanggung jawabnya guru-guru agama, tanggung jawabnya pemuka agama untuk memberikan pengertian itu. Tapi ya maaf, kalau itu dilakukan bisa jadi nggak ada sekolah keagamaan gitu ya, untuk menjadi pemuka agama ini tadi gitu. Nah, nanti secara akademis tidak bisa dipertanggungjawabkan dan seterusnya dan lain sebagainya. Itu memang ada kendala tersendiri. Cuman bagi saya ketiga hal ini itu adalah kalau
orang mengistilahkan jalan sunyi gitu ya. Jalan sunyi, nggak ada duitnya, harusnya kan begitu. Bahkan mungkin nombok gitu ya. Jadi kalau pemuka agama itu kalau buat saya, biarkan dia jadi pemuka agama itu saat dia sudah sukses dulu. Jadi setelah sukses, berkelana di dunia menghasilkan banyak, kemudian waduh kok aku pengen belajar tentang keagamaan ya, tentang teologi ya. Baru dia belajar, baru mungkin kalau dihitung ya umur 50 itu baru mulai belajar tentang ketuhanan, tentang relasi, tentang teologi ya, dogma-dogma keagamaan, sehingga oh ternyata seperti ini ya. Nah, terus kemudian dia mengajarkan pada anak-anak muda untuk terus bekerja secara, karena orang seringkali memisah ya sekuler sama keagamaan gitu. Udah mereka bekerja dengan menjalankan keagamaannya sampai dia bisa memahami bahwa dia ingin kembali pada Tuhan gitu. Ya mungkin orang terus bilang ya nanti terlambat Mas kalau umur 50 gitu. Ya ini kan pemikiran saya, silahkan punya pemikiran yang berbeda. Sehingga pemuka-pemuka agama itu bukan mereka yang masih mentah hidup duniawinya, tapi hanya keagamaannya yang kuat. Tapi menurut saya mereka harus seimbang juga. Saya tuh kalau orang bicara gitu, kalau orang pemuka agama umurnya belum 40 gitu atau belum 50 gitu, rasanya kok dia bisa ngomong kayak gitu emang sudah pernah ngalami gitu ya. Nah, oke, kita bergeser ke kesehatan. Kesehatan pun sama. Kalau orang jadi tenaga kesehatan itu kalau kalau settingan pemikiran saya gitu ya. Kalau misalnya itu terjadi, jadi para ahli kesehatan ini memberikan pengertian pada masyarakat. Nah, masyarakatnya punya pengertian dan dia konsultasi pada ahli-ahli kesehatan ini. Sampai dia mengerti bahwa mulai anak lahir sampai anak remaja, oh ya ini asupan gizinya ini, makanan yang baik ini dan seterusnya gitu ya. Nah, kalau itu terjadi, artinya mereka lebih sehat. Kalau lebih sehat, artinya rumah sakit nggak penuh. Nah, ini kan sedangkan rumah sakit dibangun di mana-mana sekarang ini, apalagi masa pandemi. Nanti gimana jalannya, gimana operasionalnya? Kembali ke masalah ekonomi. Sekolah-sekolah kesehatan dibangun gitu ya. Nah, sekolah bergeser ke sekolah, pendidikan juga sama. Pendidikan orang tua merasa tidak mampu mendidik anaknya. Bahkan orang tua lulusan sarjana pun merasa mendidik anak SD aja nggak mampu lah. Gimana? Mestinya pendidikan sampai dengan SMA. Kalau kita sudah lulus SMA, mestinya logikanya kita tuh bisa ngajar mereka sampai pada tahapan SMA. Belajar bersama, bukan mengajar saya tahu semuanya enggak. Apalagi sekarang dunia internet ya. Bagi yang punya akses internet cukup bagus. Nah, kalau orang tua punya kesadaran itu, bukannya nggak perlu guru-guru, tapi itu diperlukan sebagai kayak konsultan gitu ya. Jadi yang tiga bagian itu tadi ada konsultan keagamaan, konsultan kesehatan, konsultan pendidikan. Oh ya memberikan konsultasi, tapi biarkan pendidikan itu masing-masing punya jalur untuk mengembangkan masing-masing anak. Nah terus nanti bagaimana dengan profesi-profesi? Ya profesi-profesi itu kan nggak muncul dari anak-anak kan. Profesi itu kalau misalnya anak usia 15 tahun gitu ya katakan sudah mulai remaja, nah di situ baru ada profesinya. Jadi misalnya oh ya kalau mau jadi dokter gitu, ya dia harus belajar apa dulu? Nggak usah melulu langsung belajar tentang itu, tapi oh ya dokter itu fungsinya apa, terus jalan sunyinya harus dikasih tahu, bukan untuk dokter nyari duit sebanyak-banyaknya. Karena sekarang yang kelihatan kayak gitu, dokter cara hidupnya gitu. Itu saya ngomong geser ke yang kesehatan tadi kan. Karena ini kan saling mempengaruhi gitu. Jadi logika saya, oh ya di awal itu tahu dulu isinya. Jadi kita itu sekarang itu semuanya tadi itu cuma wadah-wadahnya gitu ya, wadah keagamaan, wadah pendidikan, wadah kesehatan. Kalau kita tahu isinya dulu, oh ya anak-anak itu dikasih isinya dulu. Oh, kenapa keagamaan kamu harus ngerti ini? Kenapa kesehatan kamu paham tubuhmu? Kenapa pendidikan kamu di masyarakat harus berperan apa gitu? Sehingga saat isinya ini sudah penuh, dia akan keluar. Oh ya, saya perlu tambahan pengetahuan di mana saja ya. Oh ya, kok ternyata saya cocoknya di sini gitu. Nah, ini saya sampaikan sebagai gambaran saja bahwa semuanya sudah terindustrialisasi tadi kembali. Dan ditambah lagi kalau misalnya ini masuk ke dunia selain ekonomi tadi, dunia politik. Nah, betapa kita lihat sekarang kalau misalnya
Di keagamaan saya nggak usah panjang-panjang ya, karena ada partai politik juga di keagamaan. Ada keagamaan yang masuk partai politik, maksud saya begitu. Nah, itu sudah jelas. Dan bagi saya pribadi tidak begitu cocok, karena tadi itu, karena alasan yang tadi sudah saya sampaikan. Nah, kemudian kesehatan masuk politik, ya mungkin nggak sepenuhnya begitu ya, tapi misalnya ada partai tertentu, kelompok tertentu yang punya apa namanya ambulan gitu ya, itu aja buat saya ini ngapain gitu ya. Ya ini sesuatu yang apakah nanti secara kemanusiaan itu dia akan mengekang, menurut saya itu nggak etis gitu ya. Ada mobil ambulan atau mobil jenazah yang ada logo partainya, itu nggak etis. Seharusnya itu diatur. Harusnya pemerintah turun tangan kayak gitu. Jadi orang kalau mau ya udah ambulan, disumbangkan aja ke desa mana atau kecamatan mana gitu. Walaupun itu dari parpol, nggak usah ada tulisan parpolnya. Udah itu sumbangan, yang tahu adalah yang menyumbang dan yang disumbang, gitu aja. Kok kesehatan dibawa-bawa pakai politik? Bukankah itu kayak nanti ada apa kemarin vaksin di kantor DPP mana, nanti ada pengobatan gratis. Buat saya itu nggak boleh kayak gitu. Dokter harusnya netral. Nah, secara politik. Nah, terus kemudian pendidikan, apalagi pendidikan ini kalau nanti kita melihat ada jalur-jalur ya, misalnya ada dosen yang ngomong kenceng tentang politik. Dosen harusnya bukan itu. Dosen itu ya udah akademisnya saja. Dia bikin jurnal, dia nulis apa, ngajar yang baik, itu aja yang perlu dilakukan oleh orang pendidikan. Jadi justru mereka mengajarkan berpolitik yang baik, tapi dia jangan masuk ke situ. Kalaupun dia bisa, oh kalau saya bisa begini, ya iya karena dia memang belajar di situ. Tapi nggak usah begitu. Jalankan aja fungsinya sebagai pengajar. Yang menjalankan biar orang lain. Kalaupun menjalankan lebih baik, ya tinggalkan eh, profesi akademisnya. Nah, tiga-tiga yang tadi harusnya tanggalkan posisi akademisnya, posisi di kesehatannya, posisi di keagamaannya menjadi orang biasa. Nah, tapi lagi-lagi itu semua balik lagi ke tadi. Dia bisa seperti itu kan karena sudah diindustrialisasi, dia punya punya modal dari situ gitu ya. Jadi ini tiga hal ini kalau menghasilkan uang, ini bukan uang yang baik untuk berusaha sebenarnya. Karena ini adalah uang-uang yang masyarakat mau nggak mau harus mengeluarkan untuk uang ini. Uang di keagamaan apa ya? Ya teman-teman sudah tahu lah ya. Dari mana keuangan di keagamaan itu ya. Kalau nggak tahu nanti saya jawab di sesi yang lain. Nah, keagamaan kita nggak mau akan memberikan kucuran dana ke bidang itu. Kesehatan mau nggak mau, sudah mau mati ya sudah ngasih duitnya nggak tanggung-tanggung. Mungkin diatur BPJS bidang kesehatan nggak bisa leluasa dulu ya. Tapi tetap bisa kok. Masih banyak pangsa pasar orang yang nggak BPJS sehingga dia oke, ini ada rumah sakit tanpa BPJS atau dokter tanpa BPJS itu ya, dan yang datang banyak juga ya ada. Makanya itu yang duit banyak mau nggak mau, ini duit yang mau nggak mau ya. Terus kemudian yang pendidikan juga mau nggak mau pengen anaknya pinter, pengen anaknya berhasil pendidikan. Beda dengan yang lain. Misalnya kalau mau makan itu kan bisa memilih, oh ya makanan ini sehat dan mahal. Saya duitnya segini, saya pilih yang sehat saja, gitu bisa. Tapi kalau pendidikan ini baik tapi mahal, pendidikan ini murah tapi nggak baik, sudah pasti begitu. Nggak ada yang, oh yang ini murah juga baik juga kok, seperti yang ini. Nggak ada. Setahu saya nggak ada. Kalau ada kasih tahu saya. Nah, dari situ saya merasa tiga hal ini uh, mau kayak apa? Kalau saya rasa sih ini memang nggak akan bisa diganti, diubah dengan cepat secara terstruktur ya, nasional gitu nggak bisa. Tapi bagaimana kita secara individual mungkin punya keputusan, punya pemikiran bahwa oh iya ya pendidikan keagamaan, saya tahu keagamaan saya itu kelasnya segini. Tapi kan mau nggak mau kan ini sesuatu yang kita jalani, dan bagaimana anak-anak saya didik secara agama, yaitu adalah tanggung jawabnya orang tua. Kalau orang tua merasa saya nggak sanggup, ya belajar pendidikan agama. Kalau kamu nggak sanggup nanti kamu nggak masuk surga loh. Kan gitu. Nah, bagaimana anak ini menjadi baik? Bukan hanya ngomong masuk surga saja sih ya, tapi
bagaimana baik dengan yang lain, bagaimana baik dengan agama yang lain, dengan suku lain, dengan bangsa lain. Ini kan sebenarnya bisa diajarkan oleh orang tua. Orang tua sudah punya anak kok nggak tahu pendidikan agama, nggak tahu tentang keagamaan, ya kan gimana? Harusnya itu orang tua yang bertanggung jawab untuk masalah keagamaan. Oke lah, kita berafiliasi ke satu, saya ngomongnya berafiliasi ke politik ya. Kita ngikut satu paham tertentu, satu kelompok tertentu dalam agama tertentu, itu ya mungkin memang harus begitu. Saya pun begitu kan. Itu sesuatu yang memang udah lakukan itu sebagai bentuk sosial, tapi secara idealisme mestinya punya pemikiran sendiri. Kemudian secara pendidikan, ya kita lulus apa tuh sekarang ini? Harusnya kita bisa mengajar anak sampai di situ. Kalau kita nggak lulus apa-apa gitu ya, tapi kita hidup sampai sekian ini dan bisa nonton YouTube gitu, artinya kamu punya kemampuan. Kalau kamu punya kemampuan, ya ajar aja anakmu yang kamu mampu sampai kamu hidup sampai sekarang ini tuh, itu pendidikan. Pendidikan itu kayak gitu. Kalau kamu nggak bisa ngajarin matematika, nggak bisa ngajarin ilmu pengetahuan alam, ya kasih tahu aja. Oh, kamu belajarlah sama itu. Coba kamu tanya ke sana, coba kamu buka buku ini. Kalau nggak tahu ya udah datang ke guru yang kredibel gitu, terus kemudian tanya, ini anak saya nggak bisa didik anak saya, tapi tolong anak saya dididik. Biar dididik apa terserah, kalau bisa gratis. Mesti ada lah orang yang mau mendidik gratis kalau kondisi kita memang nggak mampu gitu ya. Terus tapi dia nggak akan saya sekolahkan supaya bisa bantu saya kerja. Nggak apa-apa gitu tuh. Jadi kerja itu nggak harus nunggu anak umur 14 tahun atau apa selesai undang-undang. Nggak, menurut saya kalau memang itu dibutuhkan kerja usia berapapun oke. Karena pada dasarnya kan hidup ya untuk bekerja kan nanti. Nah, secara kesehatan gimana lah? Kita masih hidup sekarang ini kan kita masih mengalami banyak sekali apa kondisi-kondisi kesehatan kan. Ya udah itu pengalaman itu diceritakan. Oh ya dulu sakit perut karena makan yang salah, sakit perut karena uh, pola makan yang nggak baik gitu ya. Itu dijelaskan. Terus kemudian oh pusing, pusing kenapa? Pusing jangan langsung minum obat pusing. Pusing dicari dulu, kamu kecapean, kamu kelaparan, kamu mikir yang berat-berat atau apa gitu ya. Kita sudah hidup sampai sekarang ini dan sehat, atau ya misalnya kurang sehat kan hidup gitu aja ya. Ya kan berarti kita punya pengalaman untuk kita ceritakan ke anak-anak kita. Nah, kalau ada informasi sumber apa sekarang bisa nanya di internet. Kalau perlu ya di cross checkkan dengan dokter yang kredibel. Ya, disitulah saya ingin menyampaikan ini ujungnya itu. Jadi mungkin ini panjang tapi bagi saya ini satu hal yang ingin kayak mau meledakkan kepala saya gitu ya karena hal kayak gini kok dipakai buat buat industri. Saya nggak tahu kalau teman-teman punya pemikiran yang lain. Oh dulu awalnya begini bisa jadi saja begitu. Tapi logika saya kalau ini mau diatur dengan apa monopoli gitu ya, pemerintah mau, rasanya ini bisa. Agama nggak diatur, jadi nanti kayak kebijakannya kayak komunis gitu ya, atau kayak negara-negara yang otoriter gitu ya. Tapi kan hanya untuk 3 hal ini saja sebenarnya. Karena kalau tidak diatur secara secara menyeluruh, kalau memang mau diubah secara menyeluruh ya ini harus diatur secara menyeluruh dan itu artinya banyak sekolah keagamaan yang harus dipikirkan bagaimana dosen-dosen yang ada di sana. Terus kemudian struktur-struktur keagamaan yang sudah jadi dan sudah sangat besar itu bagaimana. Memang itu sangat luar biasa. Demikian juga pendidikan, demikian juga kesehatan. Dan 3 hal ini tuh ada kementeriannya semua kan. Dan ada masalahnya semua. Menteri Agama, Menteri Kesehatan, Menteri Pendidikan, mungkin Menteri Menteri Pendidikan ya nggak pernah ada kasus gitu ya. Tapi di dinas-dinas pendidikan setahu saya di daerah kabupaten gitu itu ada juga korupsi-korupsi di pendidikan gitu ya. 3 hal ini masih saja ada yang nggak bagus lah. Tapi sampai di sini dulu saja. Rasanya sudah melegakan buat saya kalau ada sambungannya 3 hal ini akan saya sampaikan lagi di kesempatan yang akan datang. Semoga teman-teman punya pemikiran baru dan mari dibagikan, mari di-sharingkan sehingga kita bisa beragama dengan lebih nyaman, leluasa, punya pendidikan yang baik dan punya kesehatan
yang baik juga. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di IDRP, IDRuby, IDRuby Prasetyo.